Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qawluhu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna allaha ni'ma ya'izukum bih inna allaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Para hamba Allah, kaum muslimin muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita masing-masing untuk menikmati hidup karena Allah masih menghidupkan kita. Kemudian Allah lengkapi dengan nikmat kesehatan, disempurnakan lagi dengan nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat itu, terutama sekali nikmat iman dan Islam, kita telah mampu hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban yang kita butuhkan kepada Allah, yaitu mendirikan salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin. Para hamba Allah, kaum muslimin muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu sebulan 2 bulan ini kita akan melaksanakan prosesi terakhir dari pemilihan kepemimpinan 5 tahunan. Prosesi pertama sudah selesai, telah memilih presiden, wakil presiden, DPR dan DPRD, DPD. Sekarang untuk seluruh Indonesia kita sedang menghadapi kewajiban kita, melaksanakan kewajiban kita menghadapi proses pemilihan pemimpin tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang disebut dengan pilkada serentak. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang beragama Islam, kita meyakini bahwa dalam agama kita lengkap semua petunjuknya. Kita wajib mengikuti petunjuk itu, karena kita yakin dengan mengikuti petunjuk itu kita akan selamat hidup kita dunia dan akhirat. Kita senantiasa mendoakan kepada Allah SWT dengan doa yang Allah ajarkan kepada kita. Di surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kehidupan yang hasanah, sejahtera dan bahagia di dunia, dan kehidupan yang hasanah pula, sejahtera dan bahagia pula di akhirat. Lindungilah kami daripada azab neraka. Oleh karena itu, pemimpin yang kita pilih ke depan tentu pemimpin yang akan memandu kita, yang akan memimpin kita dalam 5 tahun ke depan ini. Bagaimana kita bisa mencapai hidup yang hasanah, sejahtera bahagia di dunia, dan bagaimana kita bisa mencapai hidup yang hasanah pula, sejahtera dan bahagia di akhirat, bebas daripada azab neraka, langsung masuk surga. Oleh karena itu Allah memberikan tuntunan kepada kita, petunjuk kepada kita. Kita yakin Al-Quran adalah hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak diragukan kebenarannya, kebenaran mutlak dari Allah SWT. Fungsinya adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa dalam menjalani hidupnya. Maka Allah memberikan pembelajaran kepada kita di dalam memilih pemimpin ini. Di antaranya adalah di surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Kemudian di surat At-Taubah ayat 23. Pada ayat 59 Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini perintah langsung dari Allah kepada kita yang beriman kepada Allah. Hai orang-orang yang telah beriman, taatlah kamu kepada Allah, dan taat pula lah kamu kepada Rasul, dan patuhlah kamu kepada pemimpin yang kamu pilih dari golonganmu, minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' faradduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu berbeda-beda pendapat, berselisih-selisih pendapat, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Para hamba Allah, jamaah Jumat muliakan Rasulullah. Ternyata ada 3 yang perlu kita taati. Yang pertama, taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dalam Al-Quranul Karim, yang disebut dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Kemudian taat kepada Rasul, laksanakan perintah Allah, tinggalkan Allah sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah SAW, yang dijelaskan beliau, yang dipraktekkan beliau dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, patuhlah kamu kepada pemimpin yang kamu pilih. Berarti Allah itu Maha tahu bahwa kita hidup ini membutuhkan pemimpin dalam level-level di mana kita berkehidupan. Kalau di rumah tangga, suamilah pemimpinnya. Di masyarakat, tentu orang yang kita pilih, yang kita tuakan, yang kita dahulukan selangkah, yang kita tinggikan seranting untuk memandu dan memimpin kita. Hebatnya ayat ini ada penekanan minkum, dari golonganmu. Alhamdulillah, Sumatera Barat calon pemimpin kita, baik gubernur, wali kota, bupati, semuanya adalah muslim semuanya. Kan memang Sumatera Barat itu adalah identik dengan Islam. Adat basani syarak basani kitabullah. Oleh karena itu Allah memberikan tuntunan kepada kita pada ayat 58-nya. Tuntunan apa? Kewajiban memilih pemimpin.
Apa kata Allah SWT? Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Allah memakai kalimat ya'murukum, memerintahkan kepada kamu. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu, mewajibkan kepada kamu, jika kamu memberikan amanah sesuatu dalam urusan kamu, berikanlah kepada orang yang ahli dalam urusan yang kita amanahi tadi. Memang ayat ini sangat umum berlaku untuk semuanya, apapun yang kita lakukan. Misalnya saja kita memperbaiki rumah misalnya. Tentu yang kita cari adalah orang yang ahli di dalam memperbaiki rumah. Dan seterusnya. Sekarang kita memperbaiki masyarakat, membangun masyarakat. Tentu yang kita cari juga orang yang ahli dalam membangun masyarakat. Allah memakai kata ahli. Ketika kita coba melihat dalam lapangan kehidupan, ternyata keahlian itu adalah didukung oleh yang pertama berilmu pengetahuan, yang kedua berketerampilan, yang ketiga berpengalaman. Itu yang ahli itu. Berilmu saja tidak terampil tidak bisa dikatakan ahli. Sudah berilmu dia, sudah terampil dia. Misalnya saja anak-anak kita baru selesai sekolah vokasional, tamat SMK, terampil dia, tapi belum ahli. Kapan dia ahli? Kalau dia sudah berpengalaman mengerjakan bidang yang digelutinya tersebut. Maka marilah kita bersama-sama menilai, melihat, baik dari jauh ataupun dari dekat, kita teliti, kita pelajari latar belakang calon pemimpin tadi. Apakah dia berilmu tentang memimpin? Apakah dia berpengalaman, keterampil dalam memimpin? Sudah terampil, apakah dia sudah berpengalaman? Apakah pengalamannya sudah teruji? Yang teruji inilah di Sumatera Barat menjadi suatu istilah yang sangat lengket dengan masyarakat. Mancaliak contoh kanan sudah, mancaliak tua karena mana. Kalau kita misalnya mau bikin rumah, kita cari tukang. Mana rumah yang sudah dibuatnya, yang sudah sukses, yang sudah berhasil. Aku ingin membuat rumah seperti itu, kan seperti itu. Nah sekarang dia mau jadi wali kota, wakil wali kota, jadi bupati, wakil bupati, jadi gubernur, wakil gubernur. Walaupun sebelumnya misalnya saja dia belum pernah menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur, tapi dalam hal kepemimpinan yang lain, di mana dia pernah sukses dalam memimpin itu, harus kita bahas dan kita diskusi bersama-sama. Karena untuk kepentingan bersama, maka terbuka ruang buat kita selama masa kampanye ini untuk mendiskusikannya di mana saja kita berada, di rumah tanggakah, di masyarakatKah, berkelompok-kelompok, kita cari tahu. Sebab Allah melarang kita mengajarkan sesuatu tanpa ilmu. Di surat Al-Isra 36 Allah berfirman, "Wala taqu ma laisa laka bihi ilmun." Jangan kamu kerjakan satu pekerjaan kalau kamu tidak mengetahui tentang apa yang kamu kerjai itu. Kalau kita kerjakan tanpa ilmu dengan micing mata saja, ikut-ikutan, kita berdosa. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas antahum bil adil. Ketika dia sudah jadi pemimpin, apa yang kita harapkan? Mestilah pemimpin tadi yang mampu menegakkan keadilan. Bagaimana dia kita lihat bisa menegakkan keadilan itu? Di manakah sumber keadilan itu? Sumber keadilan itu dalam ajaran Allah SWT dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau di negara kita setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai kitab suci kita, ada hukum yang berlaku di negara kita ini. Ada sumber hukum Pancasila dan Undang-Undang 45, dan ada hukum-hukum yang berlaku di sini, baik perdata ataupun pidananya. Apakah si calon pemimpin tadi mengetahui dia tentang masalah hukum, terutama sekali tentang hukum tata negara?
karena dia akan memimpin negara, memimpin masyarakat. Kalau dia sudah tahu, apakah dia berani menegakkan hukum itu sama tajam ke atas dan ke bawah? Karena pada kenyataannya sebelum ini menjadi pameo dalam masyarakat, ternyata hukum itu sampai waktu ini banyak tajam ke bawah, sedikit tajam ke atas, lebih banyak tumpul ke atasnya. Para hamba Allah, jamaah Jumat mulia Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi aspek lain yang perlu kita nilai kepada calon pemimpin tadi. Apa aspeknya? Seberapa jauh dia bisa mencontoh kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wa ati'ur rasul. Ada 4 karakter kepemimpinan Rasulullah yang perlu kita lihat dari calon pemimpin tadi. Yang pertama, pemimpin tadi mestilah dia fatanah, cerdas. Cerdas itu dibuktikan dengan pendidikan, berpengetahuan dan berpengalaman tentang apa yang akan dia kerjakan dan apa yang sudah dia kerjakan. Cerdas, fatanah. Yang kedua, amanah. Amanah tidak begitu muncul kecuali orang beriman bertakwa kepada Allah. Karena amanah itu turunnya dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakar dengan kata-kata iman amanah itu. Dipercaya. Orang yang dipercaya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanggung jawab kepada Allah. Pemimpin di negara kita tidak bertanggung jawab kepada negara. Dia disumpah bukan atas nama negara, tapi dia disumpah atas nama Tuhan yang dia sembah. Kalau dia beragama Islam, akan ditaruh Al-Quran di atas pundaknya. Dia akan mengucapkan sumpah jabatannya demi Allah, bukan demi negara. Maka yang kita pilih pemimpin yang benar-benar menegakkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yang membawa kita selamat dunia akhirat. Yang ketiga, siddiq. Apa itu siddiq? Antara yang dia pikirkan, yang dia ucapkan, dan yang dia perbuat sejalan, tidak beda. Namanya siddiq benar, bukan dia munafik. Kita sudah kenyang dengan pemimpin-pemimpin munafik sebelum ini, dan kita ingin kita mendambakan pemimpin yang benar-benar siddiq. Siddiq itu dari mana turunnya? Dari Allah yang maha sadiq, yang maha benar. Dia paham Al-Quran tentang suatu kebenaran mutlak, dia paham ilmunya, dan dia laksanakan menurut ketentuan dan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itulah orang yang siddiq itu. Yang terakhir, tabligh. Apa itu tabligh? Pembicaranya terukur, tidak mengelantur-ngelantur. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Dia tidak mencaci maki, tidak menghina, tidak menjelek-jelekkan, tapi dia tampil dengan kompetensinya yang tabligh. Karena dia cerdas, dia berilmu, apa yang disampaikan terukur, dapat ditangkap oleh masyarakat dan bisa diikuti oleh masyarakat, terbukti dalam kehidupan bersama-sama. Kemudian yang kedua, ada pemimpin yang kita dilarang memilihnya. Kalau tadi kita wajib memilihnya, sekarang dilarang oleh Allah. Di mana itu? Surat At-Taubah 23. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya inistahabul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum faulaika muslimun. Ayatnya sangat tegas. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian pilih jadi pemimpin kalian walaupun dari bapak-bapak kalian, tokoh-tokoh masyarakat kalian, bahkan saudara-saudara kalian, ada hubungan famili dengan kalian. Ini istahabul kufra 'alal iman. Sekiranya si calon pemimpin tadi lebih mengutamakan kehidupan duniawi, kejahilan dan kekafiran daripada keimanan dan akhlak mulia. Isinya apa? Pilihlah pemimpin yang berakhlak mulia, yang mensejahterakan, membahagiakan kita dunia dan akhirat. Kalau kita terpilih pemimpin yang jahil, yang suka kerjasama dengan orang kafir, yang membiarkan kemaksiatan dan kemungkaran, apa kata Allah? Wa may yatawallahu minkum faulaika muslimun. Siapa memilih mereka,
orang memilih tadi akan merasakan kezaliman daripada pemimpin tersebut. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk menemukan pemimpin yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La